Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Farida. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 6, yaitu tentang unsur dalam cerita adalah 1. Tema, 2. Tokoh atau watak, 3. Latar, 4. Alur, 5. Sudut pandang, dan 6. Amanat atau pesan. Nah, apa itu tema? Tema adalah inti dasar dari sebuah cerita. Kemudian, contohnya yaitu moral, etika, agama, sosial budaya, teknologi, tradisi yang terkait dalam masalah kehidupan. Kemudian, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Contoh, tokoh bisa berupa hewan, manusia, atau yang lainnya. Kemudian alur. Alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam sebuah cerita disusun secara kronologis. Contohnya alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian latar atau setting. Latar atau setting adalah keterangan menyangkut waktu, tempat, atau ruang dan suasana. Contoh, di rumah, di hutan, di sekolah, atau yang lainnya. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan diri terhadap cerita. Contoh, sudut pandang orang pertama tunggal, yaitu aku. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan teladan. Contoh, misalkan kita harus berbuat baik terhadap sesama.
Ya Tuhan, lindungilah anakku Malin. Semoga kau selamat, Nak. Di situ terdapat tema yaitu tentang pendidikan moral. Kemudian yang kedua yaitu tokoh. Di dalam cerita tokoh Malin Kundang terdapat misalkan ada istrinya, ibunya, kemudian Malin Kundang. Kemudian yang ketiga yaitu latar. Latar tersebut ada di pasar, kemudian di pantai, kemudian di hutan, kemudian di rumah. Kemudian yang selanjutnya yaitu alur. Alur kejadian tersebut yaitu alur campuran. Kemudian sudut pandang yang dipakai dalam cerita Malin Kundang adalah sudut pandang orang pertama tunggal, karena di dalam cerita Malin Kundang banyak menyebutkan kata aku. Kemudian amanat. Amanat yang disampaikan dalam cerita Malin Kundang adalah pesan moral, yaitu tidak boleh durhaka terhadap orang tua, dan sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa.
Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Taat beribadah, 2. Bersyukur, 3. Toleransi, 4. Jujur, 5. Peduli terhadap sesama, dan 6. Bertanggung jawab. Dari cerita Malik Pundak tersebut, ada pesan moral yang ingin disampaikan, yaitu tidak boleh durhaka terhadap orang tua, kemudian jujur, dan kemudian menghormati orang tua. Hal tersebut juga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang dapat saya sampaikan kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.